Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kaum muslimin dan muslimat saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mengucapkan kalimat talbiyah ini, mendengarkan kalimat talbiyah ini, terbayang bagi kita kota suci di Makkah dan di Madinah. Kalimat ini sengaja ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji pada musim 1441 Hijriah 2020 Masehi. Sebagaimana yang telah kita baca, kita saksikan melalui layar televisi, bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan KMA nomor 494 tahun 2020 yang berisi tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun ini. Ketika keputusan ini disampaikan oleh pemerintah, kita umat Islam di Indonesia, terutama jemaah haji yang insya Allah berangkat tahun ini, tentu beragam macam perasaan yang muncul di dalam jiwa dan sanubari kita. Tapi ketahuilah kaum muslimin, saudaraku umat Islam di tanah air, bahwa keputusan pemerintah ini tidak muncul begitu saja. Sebelumnya pemerintah sudah punya 3 opsi terkait dengan pemberangkatan jemaah haji pada tahun ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ada 3 opsi yang dipilih oleh pemerintah awalnya. Pertama, tetap memberangkatkan seluruh jemaah haji dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi seluruh jemaah diberangkatkan rencananya insya Allah, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya apa protokolnya adalah, tentu sebagaimana kita di tanah air menggunakan masker, memastikan jemaah ini sehat, dan jemaah menjelang berangkat pun harus isolasi, harus dikarantina selama 14 hari. Kemudian sampai di Arab Saudi juga harus dikarantina selama 14 hari. Coba 14 hari di tanah air, 14 hari di sana. Sudah habis waktu 28 hari. Bahkan ada juga informasi menyebutkan sampai di Madinah pun harus karantina selama 14 hari. Ini opsi pertama yang coba dipilih. Kemudian ada opsi kedua, memberangkatkan sebahagian jemaah haji. Wacananya adalah sebahagian yang diberangkatkan ini adalah jemaah yang kondisi fisiknya benar-benar prima, benar-benar kuat, imunitas tubuhnya bagus. Kemudian opsi yang ketiga adalah membatalkan keberangkatan seluruh jemaah haji. Bapak Ibu kaum muslimin, saudaraku umat Islam di tanah air, bahwa kemudian pemerintah pada tanggal 2 Juni yang lalu, Menteri Agama Republik Indonesia kemudian mengeluarkan keputusan setelah melalui pertimbangan yang matang. Apa keputusannya? Membatalkan keberangkatan jemaah haji untuk tahun ini. Apa yang menjadi alasan sehingga opsi yang ketiga ini yang dipilih? Ada beberapa kaum muslimin. Pertama, memang alasan utamanya adalah demi menyelamatkan jiwa manusia di tengah penyebaran virus corona. Hingga tanggal 1 Juni 2020, pemerintah Arab Saudi juga belum membuka akses layanan haji. Jadi pemerintah Arab Saudi tak kunjung
memberikan pernyataan boleh atau tidaknya orang berhaji tahun ini. Padahal pemerintah Indonesia sudah lebih awal, sudah dari awal menunggu keputusan ini. Andaikan Bapak Ibu sekalian, andaikan pemerintah Arab Saudi di awal Ramadan, sebelum Ramadan menyatakan boleh atau tidak, maka pemerintah Indonesia saat itu pun sudah bisa bersiap. Andaikan misalnya di awal Ramadan ini sudah dinyatakan dibolehkan, maka opsi pertama mungkin yang akan dipilih. Memberangkatkan semua dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian ditunggu keputusan pemerintah Arab Saudi ini, Bapak Ibu sekalian. Ditunggu hingga pertengahan Ramadan, tak juga kunjung. Hingga sampailah 1 Juni 2020. Lalu ada yang mungkin bertanya, kenapa tidak diambil opsi yang kedua? Selain memang pemerintah Arab Saudi juga belum menyampaikan secara resmi waktu itu tanggal 1 Juni, juga ada pertimbangan lain. Kalau seandainya separuh yang diberangkatkan, tentu akan ada gejolak dari jemaah lainnya yang juga ingin berangkat, punya keinginan yang berangkat. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan berbagai masukan, Menteri Agama Republik Indonesia kemudian memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 ini. Wahai umat Islam, saudaraku yang berbahagia di mana saja berada, terutama jemaah haji yang rencananya akan diberangkatkan tahun ini. Ketahuilah bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berakal, tentu bersabar dengan keadaan ini. Tentu ada hikmah di balik kejadian ini. Yang pasti pemerintah menjamin bahwa jemaah yang harusnya berangkat tahun ini kemudian dibatalkan karena kondisi pandemi virus corona, maka akan diberangkatkan pada tahun 2021 atau pada musim haji 1442 Hijriah yang akan datang. Ini jaminan. Kemudian ada yang bertanya, bolehkah kami jemaah haji mengambil BPIH? Biaya yang sudah di-store. Ada ketentuan kaum muslimin. Kalau untuk setoran pelunasan, boleh diambil. Silahkan diambil. Dan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mengambil setoran itu tentu pertama melalui prosedur mendatangi Kementerian Agama setempat, akan diproses paling lama sekitar 9 hari, boleh. Dan porsi haji Bapak Ibu sekalian tidak gugur. 2021 tetap bisa berangkat dan saat itu akan dilunasi. Jadi silakan ambil uangnya, kalau tidak salah 7 juta rupiah. Namun ada juga bertanya, boleh kami kemudian mengambil setoran awal? Kalau ini yang diambil Bapak Ibu sekalian, kalau setoran awalnya yang diambil, maka porsi haji kita menjadi hilang. Tentu kita tidak lagi bisa berangkat di tahun 2021. Nah, karena itu kaum muslimin, tentu opsi yang paling, kalaupun misalnya Bapak Ibu sekalian membutuhkan ini dan itu lalu mengambil setoran pelunasan, tidak jadi masalah. Tapi tentu jangan sampai mengambil setoran awal. Karena ini adalah syarat untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Namun demikian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tentu kami berharap seberapa besarlah nilai 7 juta rupiah dibandingkan niat kita menunaikan ibadah haji. Nanti kalau kita ambil sekarang tentu tahun depan repot lagi mengurus ini dan itu. Jadi kalau kami sarankan kaum muslimin, tidak usah diambil. Ini saran kami pribadi, selaku penyuluh agama Islam, selaku muballigh, tidak usah diambil. Ya. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, jikalau tidak ada halangan, tahun depan insyaAllah kita berangkat. Lalu bagaimana dengan cadangan yang juga sudah melunasi? Maka keputusan pemerintah, cadangan pun tetap menjadi prioritas cadangan pada tahun 2021. Jadi tetap menjadi cadangan. Inilah diantara keputusan pemerintah terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Jadi tentu Bapak Ibu sekalian bisa memahami ini dengan baik, bisa menerima ini dengan lapang dada. Karena sebagaimana yang kami sampaikan tadi, tentu ada hikmah di balik keadaan ini. Ketahuilah kaum muslimin, keselamatan jiwa menjadi alasan utama pemerintah.
Pemerintah tidak ingin keselamatan jiwa jemaah haji, mempertaruhkan keselamatan jiwa jemaah haji. Coba bayangkan, kalau pemerintah Arab Saudi baru saja mengumumkan misalnya, saya juga belum dapat informasi yang pasti apakah pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan, jemaah haji Indonesia ini lebih 200 juta. Ya 200.000, mohon maaf. Lebih dari 200.000, Pak Ibu sekalian. Ya. Coba bayangkan betapa rumitnya memberangkatkan mereka. Jadi kalau tergesa-gesa tanpa persiapan yang luar biasa di tengah pandemi corona ini, tentu kita akan mengambil suatu sikap yang berbahaya jika kita tetap berangkatkannya. Jadi sekali lagi kaum muslimin, inilah sikap pemerintah yang harus kita pahami dengan lapang dada. Yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Ini demi kita semua, tidak ada kepentingan lain. Terakhir ada yang bertanya, lalu uang kami yang sudah kami setorkan, uang jemaah haji yang menumpuk sekian banyak, lalu diapakan oleh pemerintah? Supaya jangan jadi simpang siur, supaya jangan jadi timbul fitnah, kita jangan mudah mendapatkan, menerima informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, jemaah haji, para umat Islam di Indonesia, bahwa uang jemaah haji itu tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu disimpan di rekening Kementerian Agama Republik Indonesia, sekarang ada badan khusus, badan pengelola BPKH namanya. Jadi dana itu dikelola oleh badan tertentu. Badan itu mengelola keuangan itu, kemudian keuntungan yang didapat dikembalikan kepada jemaah haji. Jadi insya Allah Pak Ibu sekalian tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain selain kepentingan jemaah haji itu sendiri. Jadi kalau ada hal-hal yang meragukan, jangan dibaca, jangan didengarkan informasi dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali hoax, berbagai informasi yang ingin memecah belah kita. Jadi ketahuilah insya Allah, uang Bapak Ibu sekalian aman dan dipergunakan untuk sesuatu kemaslahatan umat. Barangkali Pak Ibu sekalian, inilah bahagian dari informasi dan pencerahan yang ingin kami sampaikan supaya jangan simpang siur yang kita terima. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita paksakan Bapak Ibu berangkat tahun ini, jangan-jangan kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Maka bersabarlah, siapkan diri kita lebih baik lagi supaya tahun depan kita bisa berangkat haji dengan aman, lancar, bisa melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali adalah surga. Demikian saja, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.